Menarik pertanyaan yang pertama ya. Kita sudah doa dengan doanya Ahlul Bait, gitu kan? Dan tentu muatan doa Ahlul Bait itu luar biasa bagusnya. Tetapi masih saja doa kita tidak terkabul. Nah, lalu timbullah sikap mungkin apatis, ragu-ragu, ini benar gak nih saya berdoa nih? Atau benar gak nih isi doa Ahlul Bait? Saya sudah doa Kumail doanya Imam Ali alaihi salam yang diajarkan kepada Kumail bin Ziyad. Di dalam doa Kumail itu ya banyaklah permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sari ar-ridha ighfir liman la yamliku illa du'a dan sebagainya ya. Atau misalnya doa thalabur rizq misalnya ya. Saya sudah berdoa tapi tetap saja doa saya sepertinya tidak terkabulkan. Nah, pertanyaan, apakah ada faktor lain untuk menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang kami muliakan, memang doa ini bukan seperti kita baca mantra. Ya. Penting untuk kita hayati bahwa doa itu bukan seperti orang baca simsalabim. Kalau dalam cerita-cerita film-film dahulu ya, simsalabim terus kemudian jadi gitu. Doa itu enggak begitu. Doa itu memang dari satu sisi adalah kehendak kita. Kita berkehendak, kita memohon kebaikan untuk kita. Dan cara menyampaikan permohonan kita itu memang kadang-kadang dari karangan kita sendiri, tapi ya kadang-kadang ada doa lain yang sangat indah kata-katanya dan sudah mujarab dalam perjalanan doa itu, lalu kita pakai seperti doa-doanya Imam alaihi wassalam. Nah, dalam doa-doa imam ini tentu bukan hanya kitanya yang ingin sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya permohonan kita saja, tetapi juga dalam doa-doa imam itu selalunya ada saja pelajaran-pelajaran yang sangat berarti yang menuntut kita untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa itu intinya adalah kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kebaikan itu kadang-kadang bentuknya adalah Allah kabulkan segera. Kadang-kadang Allah tidak kabulkan segera, Allah tunda-tunda pengabulannya. Karena memang kalau Allah berikan segera, tiba-tiba tidak baik bagi kita yang memintanya itu. Yang tahu masa depan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kebaikan untuk si hamba dan keburukan si hamba hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdoa, intinya kita minta kebaikan. Bukan kita meminta pada saat itu juga. Hanya saja asumsi kita, kayaknya sekarang ini segera inilah yang lebih baik bagi kita. Tapi ternyata tidak baik bagi kita. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, kadang-kadang kamu menyukai sesuatu tetapi itu tidak baik bagimu. Kadang-kadang kamu tidak suka sesuatu, ternyata itu adalah kebaikan bagimu. Kita dalam berdoa seperti itu. Jadi kita kadang-kadang merasa kalau ini segera dikabulkan, itu kebaikan bagi kita. Padahal Allah bisa saja tahu bahwa itu adalah keburukan bagi kalian. Akhirnya dia tunda. Tunda itu untuk kebaikan kita dan itulah intinya doa. Atau sebaiknya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan yang segera kepada kita karena satu dan lain hal, tapi kemudian itu buruk bagi kita. Itu juga adalah sesuatu yang kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau Anda bertanya faktor apa yang menyebabkan itu tertunda, bukan karena faktor-faktor materi, tetapi lebih merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kebaikan kita dan
karena itu dia tunda atau dia belum kabulkan, bukan dia tidak kabulkan. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal doa ini tidak bisa kita bikinkan sebuah rumusan dan formula. Jadi kalau dalam ilmu kimia itu kan ada rumusannya. Kalau terpenuhi unsur A, B, C, maka terjadilah begitu. Doa enggak begitu. Kalau tidak terpenuhi misalnya, kalau terpenuhi semua unsur pasti jadi, enggak begitu dalam doa. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang tidak terpenuhi dikabulkan oleh Allah karena memang Allah melihat ini sangat baik untuk kita. Banyak orang misalnya begini, orang sudah berusaha setengah mati untuk punya anak. Dokter mengatakan suami sehat, istri sehat, dia sudah tawasul, dia sudah macam-macam. Ternyata dia nggak dapat apa yang dia inginkan tersebut. Kadang-kadang nggak, dia biasa-biasa saja tiba-tiba dapat gitu apa yang dia inginkan. Nah, jadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sesuatu yang sangat misterius, dan doa itu sekali lagi bukan hanya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sangat egois, tetapi justru dalam berdoa itu mengajarkan kita bertawakal kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, dan sepenuhnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kita adalah Allah, dialah sebaik-baik penolong kita dan dialah sebaik-baik tempat kita berserah diri.